Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang aturan turunan untuk fungsi trigonometri, sinus dan kosinus. Nah, kita sedikit menyinggung ketika membahas soal pada video sebelumnya tentang aturan rantai. Jadi, ketika fungsinya begitu kompleks, apakah itu campuran dari fungsi polinom dan fungsi trigono, maka kita tidak bisa dengan mudahnya mencari turunan fungsi tersebut. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah aturan yang dinamai aturan rantai untuk menentukan turunan fungsi yang kompleks tersebut. Sekarang kita akan mempelajari aturan rantai. Definisinya sebenarnya tidak ada definisi yang terlalu umum ya. Jadi dalam aturan rantai ini samaan di atas dengan di bawah ini sebenarnya sama gitu ya. Jadi dx ini adalah turunan dari fungsi f bundaran g ini terhadap x. Itu artinya. Nah, itu artinya ya. Nah, jikalau ada fungsi x atau fx dan gx kemudian dikomposisikan menjadi f bundaran g ya, fungsi komposisi, maka kalau kita cari turunannya, maka dapat kita tulis dx dari f bundaran g x, atau bisa kita tulis saja langsung f bundaran g aksen x. Yang mana ini artinya ya f bundaran g x itu kan sama dengan f gx gitu ya. Tuh. Nah, ketika kita menentukan turunannya, maka artinya ini diturunkan. Ini kan bentuk turunannya jadi seperti ini, f aksen gx, kemudian turunkan lagi ini g aksen x. Nah, itu aturannya rantai. Jadi ada berantai-rantai dia gitu ya. Sama juga dengan ini. dy per dx ya, itu diubah menjadi dy per du dikali du per dx. Jadi kita uraikan yang fungsi y itu menjadi mana yang u-nya, mana yang y-nya gitu ya. Ya, lebih simpel lagi kita langsung saja ke soalnya gitu ya. Coba kita bahas soal nomor 1. Ini. Contoh 1. Fx sama dengan x tambah 1 dikuadratkan. Maka f aksen x-nya berapa? Ini bisa kita jawab ya dengan cara 1 diuraikan, dijabarkan, yaitu fx-nya kan sama dengan x tambah 1 dikuadratkan, itu sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Maka f aksen x itu sama dengan, ya kita turunkan ini, turunan dari yaitu dx dari x kuadrat ditambah dx dari 2x ya. Jadi dx itu adalah turunan terhadap x. Kalau dy turunan terhadap y ya. Jadi ini ditambah dengan dx dari 1. Jadi turunan x kuadrat terhadap x yaitu 2x. Kemudian turunan dari 2x terhadap x yaitu 2. Kemudian turunan dari konstanta terhadap x yaitu 0. Sehingga ini menjadi 2x ditambah 2. Nah, jadi cara pertama kita menggunakan cara penguraian. Oke, sekarang kita cari dengan cara kedua.
yaitu dengan aturan rantai. Nah, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan X tambah 1 pangkat 2 ya. Jadi, kita misalkan U sama dengan X tambah 1. Maka, Y kita menjadi U pangkat 2. Nah, sekarang kita cari ini lagi. Oke, berdasarkan ini, maka TU-nya berapa? Jadi, ini kan ruas kirinya U, ruas kanannya X tambah 1. Sama-sama kita turunkan menjadi DU, turunan U berarti DU, turunan X tambah 1, yaitu jadi berapa? 1 DX. Ya. Sehingga ini jadi DU per DX sama dengan 1. Kemudian yang ini lagi. Ini diturunkan kedua ruas, berarti ini jadi DY. Turunan ini terhadap U. Berarti menjadi 2 U DU. Ya. Nah, 2 U DU. Sehingga ini DY per DU sama dengan 2 U. Nah, kita substitusi ke aturan rantai ini. Nah, ini dia. Jadi, Y aksen itu sama dengan DY per DX. Yaitu DY per DX. DY per DX. Mana DY per DU? Dulu. DY per DU dikali DX per kali dikali dengan DU per DX ya. Oke. Sehingga ini jadi apa? DY per DU-nya sudah ada. 2U. Kemudian DU per DX-nya 1. Jadi hasilnya adalah 2U. Atau menjadi 2U-nya apa? U-nya X tambah 1. Nah, alias 2X tambah 2. Jadi itu caranya ya. Nah, ini contoh pertama. Sekarang, coba kita kerjakan contoh kedua. Misalnya, Y-nya sama dengan Fx sama dengan X tambah 1 pangkat 4. Tentu ini akan sulit kita jabarkan ya. Maka, kita gunakan aturan rantai gitu ya. Nah, kita gunakan aturan rantai. Maka F aksen X-nya berapa katanya. Jadi kita jawab. Nah, ini kita misalkan U-nya sama dengan X tambah 1. Misalnya ini apalah 3X lah ya. Saya ubah soalnya. Terlalu mudah gitu ya. Oke. Jadi ini 3X tambah 1 gitu ya. Jadi U-nya adalah 3X tambah 1. Sehingga Y-nya menjadi U berpangkat 4. Nah, ini kita turunkan menjadi DU turunan U DU
turunan 3x tambah 1 yaitu diturunkan 3x terhadap x yaitu 3, maka dx gitu ya. Kemudian ini menjadi dy, kemudian turunan u terhadap ya turunan u pangkat 4 terhadap u menjadi 4u pangkat 3, harus ada du-nya gitu ya. Nah, sehingga ini du per dx-nya itu sama dengan 3, kemudian dy per du-nya sama dengan 4u pangkat 3. Maka menurut aturan rantai, y aksen itu sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, berapa dy per du-nya? 4u pangkat 3. Nah, sedangkan du per dx-nya adalah 3. Maka ini menjadi 12u pangkat 3. Atau menjadi 12 dikali 3x tambah 1 berpangkat 4. Nah, itu dia. Nah, untuk cara yang lainnya bagaimana? Ya, agak lebih simpel ya. Jadi, y sama dengan 3x tambah 1 pangkat 4 ya. Maka y aksennya juga 3x ya tambah 1. Pangkat 4 juga. Nah, masih ingat enggak pelajaran aturan turunan pada video-video sebelumnya? Apa soalnya itu juga turunannya? Nah, ini kan mirip nih. Maka ini kita turunkan jadi 4, kemudian ini dikurang 1. Jadi 3 kan? Nah, yang ini kita turunkan juga. Jadi turunan dari 3x tambah 1 berapa? 3. 3x tambah 1, 3 turunannya kan? Berarti y aksennya berubah menjadi 4 dikali 3x tambah 1 berpangkat 3 dikali dengan 3. Maka y aksennya menjadi 4 kali 3, 12. 3x tambah 1 pangkat 3. Sama kan? Sama ya? Jadi sama jawabannya. Nah, ini ada kesalahan, ini pangkat 3 nih ya. Ini ada kesalahan. Ya, ini kan sudah pangkat 3 nih. Kelupaan kita. Jadi pangkat 3. Sama jawabannya ya. Jadi itu caranya. Baik. Nah, terlihat ya. Jawaban antara yang sebelah kiri dan sebelah kanannya, cara sebelah kiri dan cara sebelah kanannya telah sama ya. Jadi ini menurut aturan rantai sebelah kiri ini ya kita menguraikan dy per dx itu menjadi dy per du dikali du per dx. Jadi kita harus memisalkan pertama dulu. Nah, sedangkan ini ada trik ya. Kita gunakan konsep turunan awal-awal tuh ya. Jadi apa soalnya itu pula jawabannya gitu. Jadi sehingga sama. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, soal berikutnya contoh ke 3. Ya. Misalnya soalnya seperti ini. Ya. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 berpangkat 60 misalnya. Maka kalau kita cari f aksen x-nya berapa? Ya, kalau kita pakai cara trik ya, yang lebih simpel lagi gitu ya. Ya, jawabannya juga itu. Ya, jawabannya juga sama dengan soal. Tetapi yang 60 ini kita turunkan. Otomatis yang diturunkan tuh kurang 1 pangkatnya. Kemudian yang di dalam ini
Maka kita turunkan juga. Apa turunannya dari 2x kuadrat? Yaitu 4x. Turunan dari negatif 4x yaitu 4. Turunan dari 1 yaitu 0. Ya, pas. Maka ini kita kalikan. Ya. Maka ini menjadi 60 dikali 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 berpangkat 59 dikali 4x dikurang 4. Nah, ini 60 dikali 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 berpangkat 59. Ini kita faktorkan misalnya ya. Yaitu menjadi 4 dikali x kurang 1. Nah, 60 dengan 4 ini kita kalikan. Jadi 240 dikali x kurang 1 dikali 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 berpangkat 59 gitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kalau contoh keempat? Ini masih yang polinom saja. Bagaimana dia kalau fungsinya trigonometri? Yaitu 3 sinus X, sinus 2X. Maka f aksen X-nya jadi apa? Nah, tetap 3 sinus 2X. Kemudian turunkan lagi 2X-nya. Turunan dari 2X yaitu 2. Maka ini menjadi 6 sinus 2X. Nah, silakan coba cocokkan dengan aturan rantai. Sama nggak? Nah, di mana U-nya yang mana? Nah, di mana U-nya adalah sin 2X. Ya. Jadi, kalau dengan aturan rantai, nah, kita pakai aturan rantai ya. Kita pakai aturan rantai. Kalau kita pakai aturan rantai, maka Y-nya sama dengan 3 sinus 2X. Ya, kita misalkan, ya, Y-nya itu. Oke, sekarang kita misalkan, kemudian kita misalkan U-nya sama dengan sinus 2X, maka Y-nya menjadi 3U. Ya, berarti Y yang ini menjadi 3U karena U-nya sinus 2X. Maka ini kita turunkan menjadi DU sama dengan sinus 2X ini kita turunkan jadi berapa? Atau salah kita memisalkannya? Ya, salah ya. Kurang tepat kita memisalkannya. Kita misalkan U-nya adalah 2X. Nah, jadi U-nya adalah 2X. Ya, itu yang lebih tepat gitu ya. U-nya adalah 2X. Maka Y-nya adalah 3 sin U. Nah, gitu. Maka turunan U, turunannya ini adalah 2dx. Ya. Maka du per dx sama dengan 2. Nah, turunan ini dy sama dengan 3. Ya, tetap. Turunan sin U terhadap U. Nah, du-nya berapa? Turunan sinus ya cos U. Nah, gitu. Maka dy per du, ini cos U du ya. Ada yang kurang ini. Adalah cos U du ya. Jadi ini cos U du. Maka dy per du sama dengan 3 cos U. Maka menurut aturan rantai, Y aksen itu sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Maka dy per du-nya 3 cos
U dikali du pada X-nya 2. Berarti dapat jawabannya 6 cos U atau 6 cos 2X karena U-nya 2X. Nah, ada kesalahan kan? Ya, memang ada kesalahan. Nah, ya, ada kesalahan. Nah, mana yang salah di sini nih? Ya, jadi di sini kita salah. Nah, ini seharusnya 3 cos ya, 3 cos. Jadi ini 3 kosinus. Jadi turunan sin itu adalah kosinus ya. Jadi 6 kosinus 2X. Ya, jadi jawabannya sama. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya silakan dicoba-coba mengerjakan soal-soal latihan ya, supaya lebih menambah pemahaman mengerjakan soal. Nah, silakan Ananda kerjakan soal latihan. Kalau nggak siap, nanti dijadikan tugas ya, yaitu dikerjakan soal nomor 1, 5, 9, 15, dan 29. Ya, silakan Anda kerjakan soal itu. Nah, sekarang kita sudah selesai mempelajari aturan rantai. Silakan dikerjakan latihan atau tugasnya untuk menambah pemahaman Anda tentang aturan rantai ini. Karena pada video selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang notasi Leibniz. Jadi sebenarnya hampir sama, tapi notasinya beda. Jadi notasi antara turunan dan diferensial itu sedikit berbeda gitu ya. Namun maknanya sama. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.